materi mengenai kejahatan terhadap nyawa. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, maka izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya sebagai moderator, Lydia Zuri, nomor NPM 2412011016. Perkenalkan, saya Aida Indriani dengan nomor NPM 2412011023. Perkenalkan, saya Halida Zian Ramadhani dengan NPM 2412011022. Perkenalkan, saya Alif Maira dengan NPM 2452011184. Perkenalkan, saya Zahira Maudia Sifani dengan NPM 2452011116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinan Syahidi dengan NPM 2412011071. Dari delik pembunuhan, bagaimana delik pembunuhan, bagaimana definisi dalam kitab undang-undang hukum pidana yang akan dijelaskan oleh kalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian delik pembunuhan. Apa sih delik pembunuhan itu? Jadi delik pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibat hilangnya kehidupan seseorang. Dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, pembunuhan termasuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara rinci dalam buku kedua pasal 338 sampai dengan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana. Delik pembunuhan merupakan delik material karena adanya akibat hilangnya nyawa sebagai unsur pokok tindak pidana tersebut. Pelaku harus memiliki kesengajaan untuk menyebabkan kematian tersebut agar bisa dikatakan melakukan pembunuhan. Lalu selanjutnya itu ada posisi delik dalam sistem kitab undang-undang hukum pidana. Dalam sistem kitab undang-undang hukum pidana, delik pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan dan bukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan pembunuhan melibatkan pelanggaran serius dengan akibat yang sangat fatal atau hilangnya nyawa orang lain, mengandung unsur kesengajaan dan memiliki sanksi pidana yang berat. Sedangkan jika pelanggaran itu menurut sistem kitab undang-undang hukum pidana adalah tindak pidana yang lebih ringan dan biasanya hanya dikenakan denda atau hukuman ringan. Lalu bagaimana klasifikasi atau jenis-jenis pembunuhan yang ada di dalam KUHP? Dan ini ada 3 jenis yang akan dijelaskan oleh Pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maksimal 16 tahun penjara. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, pidana mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Pembunuhan pada permintaan korban, pasal 34 KUHP. Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang ternyata dan sungguh-sungguh, maksimal 12 tahun penjara. Ibu membunuh bayi karena takut ketahuan, pasal 341 KUHP. Seorang ibu yang karena takut diketahui telah melahirkan membunuh anaknya pada waktu atau segera setelah melahirkan maksimal 7 tahun penjara. Ibu membunuh bayi dengan rencana, pasal 342 KUHP. Seorang ibu yang dengan rencana lebih dahulu membunuh anaknya karena takut akan diketahui telah melahirkan maksimal 9 tahun penjara. Mengakibatkan mati karena kelalaian, pasal 359 KUHP. Barang siapa karena kesalahpahamannya menyebabkan orang lain mati, maksimal 5 tahun penjara. Turut serta atau membantu pembunuhan, pasal 55 sampai 56 338 340. Mereka yang melakukan menyuruh, turut serta atau membantu melakukan kejahatan sama dengan pelaku utama dikurangi setengah sepertiga. Percobaan pembunuhan, pasal 53 338 340. Mencoba melakukan kejahatan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya, maksimal 2/3 dari pidana pokok. lalu unsur apa yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut dengan pembunuhan? Baik, teman-teman, ketika kita berbicara tentang delik atau suatu tindak pidana, ada 2 unsur besar yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah unsur objektif dan yang kedua ada unsur subjektif. Yang pertama yaitu unsur objektif. Unsur objektif itu adalah bagian yang bisa kita lihat secara nyata dan bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada yang terjadi di luar diri perilaku dari orang tersebut. Dan unsur ini berkaitan dengan perbuatan lahiriah dari perilaku tersebut. Seperti kita bisa lihat pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu barang
Dari pasal ini kita bisa uraikan unsur objektifnya seperti ini. Pertama, yaitu perbuatan atau biasa kita kenal dengan actus reus. Apa yang dilakukan pelaku? Misalnya merampas nyawa orang lain. Yang kedua, objek atau sasaran tindak pidana. Siapa yang menjadi korban? Yaitu orang lain. Dan yang ketiga, akibat yang ditimbulkan atau nyawa korban yang hilang atau meninggal dunia. Dan yang keempat, hubungan kausalitasnya atau hubungan sebab akibat perbuatan pelaku sehingga korban itu dapat meninggal dunia. Maka kesimpulannya, kalau kita tarik ke dalam contoh pasal 338 tadi, perbuatannya adalah merampas nyawa orang lain, objeknya adalah orang lain, dan akibatnya adalah kematian korban, dan hubungan kausalitasnya bahwa kematian itu diakibatkan oleh perbuatan pelaku, seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur delik pada unsur subjektif. Kalau unsur objektif tadi bisa kita lihat dari luar diri perilaku, maka unsur subjektif itu kebalikannya, yaitu ada di dalam diri perilaku tersebut. Maka unsur subjektif ini berkaitan dengan niat atau kesengajaan dan keadaan batin dari perilaku orang tersebut. Dalam hukum pidana, biasanya unsur subjektif ini dikenal dengan mens rea, di mana pada unsur subjektif ini meliputi pertama, kesengajaan atau dolus, atau kealpaan atau culpa. Apakah pelaku itu memang berniat atau hanya lalai, dan itu nantinya pertimbangan hakim akan yang memutuskan. Yang kedua, maksud atau tujuan tertentu. Misalnya dalam pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP ada niat yang disusun terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu adanya motif atau dorongan batin, di mana meski tidak ada yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur delik, unsur tambahan. Selain unsur objektif dan subjektif yang ada pada diri dan dalam perilaku tersebut, ada beberapa unsur tambahan yang hanya muncul pada jenis delik tertentu. Unsur ini biasanya memberikan sifat khusus pada tindak pidana. Contohnya yaitu yang pertama, kualitas pelaku, di mana pada pasal 341 KUHP disebut seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Bahwasannya ini sudah jelas bahwasannya kualitas atau orang yang dapat membunuh hanya seorang ibu. Lalu yang kedua, keadaan tertentu seperti pada pasal 340 KUHP tadi dilakukan dengan rencana lebih dulu. Maka ini adalah unsur pembunuhan berencana. Dan yang ketiga, cara atau alat tertentu. Contohnya pembunuhan dengan racun ataupun senjata tajam atau kekerasan fisik. Delik pidana ini. Pertanggungjawaban pidana yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan pidananya. Seseorang baru bisa dipidana jika dikatakan bersalah. Syarat pertanggungjawaban pidana. Syarat pertanggungjawaban pidana yaitu ada satu, perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Kedua yaitu mampu bertanggung jawab, menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya dan dapat mengendalikan kehendaknya. Yang ketiga yaitu ada kesalahan, dolus dan culpa. Dolus yaitu adanya niat atau kehendak. Contoh niat membunuh dalam pasal 338 yaitu seseorang menembak orang lain di kepala dengan maksud membunuh karena dendam. Seseorang pelaku ini dapat dipidana karena pembunuhan karena ada niat dan kesadaran untuk akibat tersebut. Yang selanjutnya yaitu culpa, tindakan kelalaian atau tidak sengaja yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Contoh yaitu seseorang mengemudi dengan kecepatan tinggi sambil menggunakan telepon, lalu menabrak orang lain hingga meninggal. Pelaku tidak berniat membunuh tetapi lalai sehingga dapat dipidana dengan pasal 359. Selanjutnya yaitu tidak ada alasan pemaaf. Meskipun memenuhi unsur pidana, seseorang bisa bebas jika tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu bisa jadi karena gangguan jiwa dan lain sebagainya. Bagaimana definisi dari delik pembunuhan yang ada dalam KUHP ataupun secara umum, lalu bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana itu menjadi disyaratkan, lalu bagaimana dengan berkaca pada kasus dari unsur objektif dan dari unsur subjektif. Mari kita menganalisis kasus yang pertama. Di sini kita membahas kasus Ferdi Sambo dan pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam kasus tersebut, pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana dan dengan junto pasal 55 ayat 1 KUHP
tindak pidana. Kronologi, ini sudah kita ketahui bahwa Brigadir Joshua ditemukan tewas di rumah dinas Verdi Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Polri. Awalnya kematian itu diklaim sebagai bentuk tembak antar personal polisi. Namun setelah penyelidikan terungkap bahwa Brigadir Joshua dibunuh atas perintah Verdi bersama anggota lain dengan dugaan motif pribadi. Mari kita bedah bagaimana kasus Verdi Sambo ini memenuhi pasal 340 KUHP. Bagaimana unsur pembukti yang dalam kasus tersebut termanifestasi? Oke, di sini barang siapa? Barang siapa? Artinya Verdi Sambo sudah menjadi subjek hukum bahwa dia menjadi pejabat negara atau menjadi polisi yang tidak aktif. Lalu yang kedua dengan sengaja, artinya ia memerintahkan langsung bawahannya untuk menembak Brigadir Joshua. Punya ketiga dan Tahan bentar. melanjutkan bagian ketiga dan dengan rencana terlebih dahulu. Maka di sini ada waktu dan tindakan persiapan Sambo untuk memerintahkan penjemputan korban, mengatur lokasi dan menyiapkan senjata. Pun yang terakhir ada merampas nyawa orang lain. Brigadir Joshua meninggal dunia akibat tembakan yang diperintahkan oleh Sambo. Next. Lalu bagaimana pertanggungjawaban dalam pasal 55 junto KUHP ini? Verdi Sambo tidak menembak sendiri tapi turut serta dengan memerintahkan dan mengatur jalannya pembunuhan. Artinya, ia tetap dapat dihukum karena termasuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Lalu bagaimana dari putusan pengadilan? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Verdi Sambo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan vonis penjara 20 tahun dan putusan ini bersifat inkrah atau kekuatan hukum tetap. Maka sebelum next slide, mungkin teman-teman bakal tanya, kan awal penjara dari Verdi Sambo ini hukuman mati, tapi kenapa tiba-tiba ke 20 tahun? Kita analisis sebentar bahwa penjara pertama itu hukuman mati, lalu ada revisi mengenai penjara seumur hidup, lalu revisi lagi menjadi penjara selama 20 tahun. Kenapa? Karena ini ada perannya kasasi tingkat Mahkamah Agung. Di sini tidak memeriksa ulang fakta baru atau bukti tetap apakah hakim sebelumnya salah menerapkan hukum tersebut ataupun tidak. Maka dengan ini vonis penjara 20 tahun bersifat inkrah. Lalu mari kita analisis kasus kedua. Baik, contoh kasus kedua itu ada terdakwa yang bernama Atika Arifin alias Bares bin Andi Arifin dengan korban Berkita Ibrahim Tanggungan alias David Benny Kemal Tanggunan, di mana pada Jumat malam tanggal 17 Maret 2023, Saksi Mariono mendatangi warung kopi milik Bumaya di Jalan Taman Kelita, Paimara, Jakarta Barat. Di sana Mariono bertemu dengan korban yaitu Baginda Ibrahim Tanggunan yang sempat meminta uang kepada Mariono lalu mengadu kepandaan. Lalu si Andika Arifin itu mengadu bahwa ia diminta uang oleh si korban. Kemudian awal peristiwa pembunuhannya itu pada hari Sabtu 18 Maret 2023 di sekitar pukul 1:30 Mariono bersama dengan Andika mendatangi korban di jalan yaitu Jatipulo Palmerah Jakarta Barat. Saat itu terjadinya adu mulut antara Mariono yang mendorong dan membanting tubuh korban. Andika Arifin kemudian membacok kepalanya dan punggung korban dengan senjata tajam. Kemudian di penangkapan dan barang bukti itu ada keduanya ditangkap oleh Polda Metro Jaya di daerah Bandung Sari, Depok, Jawa Barat. Barang bukti yang disita antara lain adalah pakaian pelaku dan pedang yang digunakan untuk membacok korban. Kalau tugas segini kan apanya nggak? Kan tugas ini kan bapaknya nggak masuk. Kemudian ada putusan hakim akibat kasus tersebut yaitu terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindakan pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan pertama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.
sepanjang waktunya, tetapi cukup ada niat sadar dan tindakan persiapan sebelum pembunuhan. Artinya, selain itu, penerapan pasal 55 KUHP memperjelas bahwa pelaku intelektual atau aktor intelektual dapat dijatuhi hukuman sama beratnya dengan pelaku langsung. Juga, kasus ini menjadi momentum penting bagi transparansi hukum dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum sendiri. Lalu bagaimana kesimpulan secara keseluruhan dari materi delik pembunuhan ini? Delik pembunuhan dalam KUHP merupakan tindak pidana yang menyangkut hilangnya hak hidup seseorang. Diatur dalam pasal 338 sampai 340 KUHP, pembunuhan dibedakan menjadi pembunuhan biasa, berencana dan dalam keadaan khusus. Unsurnya meliputi unsur objektif dan subjektif yang berupa kesengajaan pelaku yang pada pembunuhan berencana ditambah unsur perencanaan terlebih dahulu. Maka, pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi hak hidup dan menjaga moral kemanusiaan dalam masyarakat. Maka selesai sudah presentasi dari kelompok 2 mengenai delik pembunuhan. Kita akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 2-3. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, terima kasih sebelumnya. Nama saya Yusuf Saragi. Pertanyaan saya itu ada 2 saja, maaf. Tadi di PPT teman-teman itu menyebutkan bahwa pembunuhan kalau tidak ada niat itu tidak dapat dikatakan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan. Jadi apa namanya kalau nggak pembunuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa nih yang terjadi ketika adanya mens rea tapi tidak ada terjadinya aktus reus? Apakah itu bisa dipidana? Yang dimana seperti kita ketahui di KUHP nasional itu sudah diatur nih mengenai ketertiban umum. Di mana siapapun yang mengganggu ketertiban umum itu, mau itu pribadi ataupun sebuah kelompok, itu bisa dipidana. Sementara dari PPT teman-teman, kalau adanya mens rea tapi tidak ada aktus reus, itu tidak bisa dipidana. Mungkin itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman? Boleh berdiri. Pertanyaan saya pertama, ini kan tadi definisi dari pembunuhan itu kan perbuatan yang pertama dengan sengaja, berarti kan ada aktus reusnya, dengan sengaja. Itu kedua, menghilangkan nyawa orang lain, yang berarti ada aktus reusnya. Tapi kenapa ada kontradiksi di PPT di mana bagian jenis pembunuhan terdapat pasal yang soal kelalaian, di mana kelalaian itu kan tidak mengandung mens rea? Apakah kelalaian tersebut bisa disebut sebagai pembunuhan? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Pertanyaan terakhir. Dalam hitungan 3, 2, 1 tidak ada ya? Baik, maka berarti kelompok 2 hanya menerima 2 pertanyaan saja. Berikan kami waktu sekitar 3-5 menit untuk berdiskusi. Terima kasih. Menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Aida. Oke, baik. Pertanyaan dari Luis tadi, pertama, pembunuhan jika tidak ada niat tidak bisa dikatakan pembunuhan. Sebenarnya dalam hukum pidana itu benar. Dalam hukum pidana, pembunuhan termasuk delik dengan unsur kesengajaan atau dolo seperti yang sudah dijelaskan pada unsur subjektif tadi. Artinya, seseorang itu baru bisa dikatakan melakukan pembunuhan jika ada niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain atau mens rea itu sendiri. Maka jika seseorang tidak memiliki niat, misalnya karena kelalaian, maka perbuatan tersebut di dalam pembunuhan tersebut itu ada pada pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dia ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Iya, apakah pertanyaan pertamanya sudah terjawab, Luis? Ya, pertama. Jadi namanya selain tidak pembunuhan, apa namanya? Tapi kayak namanya pasal Jadi di sini tertera pada bab ini menyebabkan mati atau luka-luka karena kelupaan. Jadi apa namanya itu karena menyebabkan mati dan luka-luka karena kelupaan, dan hal tersebut termasuk dalam delik pembunuhan di unsur subjektif. Sudah jelas? Berarti setelahnya menyebabkan kematian ya? Ya, betul. Kedua ya.
Berarti kealpaannya kan? Ya emang dia nggak sengaja, berarti kan nggak sengaja juga masuk bunuh ya? Lah, iya deh. Iya tergantung niat juga sih ya. Kan ujung-ujungnya hakim nentuin. Berapa lamanya kan? Apa bakal ada keringanan atau enggaknya kan terhakim kan itu? Iya, tergantung sama Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Luis, ada mens rea tapi tidak ada actus reus. Juga benar secara teori hukum pidana. Prinsip dasar hukum pidana menyatakan bahwa seseorang baru bisa dipidana jika ada dua unsur utama, yaitu mens rea, niat jahat atau kehendak untuk berbuat, dan actus reus, perbuatan nyata yang melanggar hukum. Jika seseorang hanya berniat jahat tapi belum melakukan tindak pidana apapun, maka belum dapat dihukum. Contohnya, seseorang berniat membunuh tapi belum melakukan tindak persiapan atau serangan baru sebatas niat di hati, maka belum ada delik yang sempurna sehingga tidak bisa dipidana karena belum ada actus reus. Apakah sudah cukup? Jelas atau butuh tambahan? Jelas. Jelas ya. Terima kasih, Luis. Jadi balik lagi ya teman-teman, seseorang itu dapat dipidana ketika dua unsur tersebut terpenuhi, yaitu unsur subjektif dan unsur objektifnya. Jika ada salah satu seperti mens rea saja, itu tidak bisa dipidana, yaitu harus ada dua-duanya dari unsur tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Alia. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari menjawab pertanyaan melakukan tertiban umum itu tidak bisa dipidana. Itu tidak sepenuhnya benar karena melakukan tertiban umum itu bisa dipidana jika memenuhi unsur dalam pasal tertentu. Contohnya itu ada di pasal Contohnya itu ada di pasal 176 kita menemukan hukum pidana, yaitu kekerasan bersama terhadap orang atau barang di muka umum. Yang kedua itu adalah pasal 106 kita menemukan hukum pidana, yaitu perusakan barang orang lain. Selanjutnya ada pasal 512 KUHP menimbulkan keonaran atau kegaduhan yang mengganggu ketertiban umum. Jadi mengganggu ketertiban umum pada dirinya sendiri bukan tindak pidana, tetapi tindakan yang menimbulkan gangguan dengan unsur tertentu, yaitu contohnya kekerasan, ancaman penghinaan, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Apakah cukup? Yang mengganggu ketertiban di jalan. Menjawab ya. Oh iya, enggak. Terima kasih, Luis. Ini ada pertanyaan kedua tadi yang dari di belakang ya. Pertanyaan itu kan, apakah kelalaian dapat dikatakan sebagai pembunuhan? Kelalaian bisa menyebabkan kematian, tapi bukan pembunuhan yang disengaja. Kalau seseorang meninggal karena perbuatan lalai atau ceroboh bukan karena niat pembunuhan, pelaku bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sudah jelas? Berarti kalau mau karena kelalaian itu pembunuhan ya? Pembunuhan, tapi tidak semua bisa dikarenakan. Kelalaian bisa mengakibatkan kematian itu dikatakan pembunuhan. Cuman kalau yang tidak mengakibatkan
Oke, baik. Jadi kelalaian tadi atau yang biasa kita dengar dengan unsur delik culpa itu bisa juga dimasukkan ke dalam pembunuhan. Karena apa? Karena salah satu rincian dari unsur subjektif itu sendiri itu ada yang namanya delik culpa. Nah, apabila delik culpa itu terjadi di dalam suatu kasus pembunuhan, itu bisa dikatakan sebagai unsur subjektifnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ini izin untuk melengkapi juga bahwa dalam delik pembunuhan ini kita harus memperhatikan 3 unsur utama tadi. Apa? Unsur objektifnya yang pertama, kedua dari unsur subjektifnya, bahkan yang